Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita akan masuk pada hari yang baru, tapi sebelumnya kita akan dengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu buat hari yang baru yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Tapi sebelumnya kami mau mendengarkan renungan pagi yang akan membekali kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Tema beberapa hari kita kemarin dan beberapa hari ke depan, saudara, temanya adalah janji-janji dari Tuhan tentang kehadirannya dan penyertaannya dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan hari ini kita akan dengar renungan pagi dengan tema berserah penuh. Ya, saudara, berserah penuh. Ayatnya saya baca dalam Ibrani 11 ayat yang ke-8. Bunyinya seperti ini. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Ya, Bapak Ibu Saudara, berserah penuh dalam perspektif kita orang-orang Kristen artinya adalah menyerahkan seluruh hidup dan hidup kita, menyerahkan seluruh hidup dan kehendak kita kepada Tuhan. Yaitu berserah, ya saudara, ya, mempercayakan segala sesuatu kepadanya dan meyakini bahwa Dia memiliki rencana terbaik. Ini bukan berarti menyerah dalam arti putus asa. Ya saudara, berserah artinya bukan menyerah. Ya saudara, yang artinya yang dimaksudkan dengan berputus asa, tetapi sebaliknya. Berserah, ya Bapak Ibu Saudara, adalah tindakan iman yang penuh harapan dan keyakinan kepada kuasa dan kebaikan Tuhan. Ada beberapa poin yang penting, saudara, terkait dengan berserah penuh ini, saudara. Yang pertama, menyerahkan kendali hidup kita. Kita kadang-kadang suka berusaha untuk mengendalikan hidup kita sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi hari ini kita belajar. Berserah penuh berarti melepaskan kendali atas hidup kita, ya, melepaskan kendali atas hidup kita dan menyerahkannya kepada Tuhan. Kita mengakui bahwa kita tidak selalu tahu apa yang terbaik untuk diri kita. Benar, saudara? Benar, Bapak Ibu? Dan kita percaya keputusan dan jalan hidup kita. Dan kita mempercayakan, maksud saya, keputusan dan jalan hidup kita kepada Tuhan. Itu berserah, saudara. Contoh dari kehidupan Abraham yang kita baca tadi adalah contoh yang baik yang bisa kita pelajari. Ketika Tuhan memanggil Abraham keluar dari negerinya di Ur Kasdim, saudara, untuk pergi ke negeri yang Tuhan akan tunjukkan nanti, Abraham dengan imannya, dengan percaya penuhnya kepada Tuhan, ia berserah penuh dan segera berangkat beserta seluruh keluarganya dan seluruh hartanya, kambing dombanya. Yang pertama tadi saya sampaikan adalah menyerahkan kendali. Yang kedua, berserah kepada Tuhan adalah percaya penuh pada rencana Tuhan. Berserah penuh pada rencana Tuhan melibatkan keyakinan bahwa Tuhan memiliki rencana yang sempurna untuk hidup kita. Bahkan jika kita tidak selalu mengerti atau menyetujuinya. Saudara-saudara, kita semua nggak perlu ngerti atau setuju. Tapi kalau itu rencana Tuhan adalah bagian kita, itu adalah rencana yang terbaik. Ada ayat yang ingin saya sampaikan, saudara. Ini ayat terkenal sekali. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, kata Tuhan, mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu yang dipegang oleh Abraham. Ya saudara, yang ketiga,
beriman dalam segala situasi. Kadang-kadang berserah itu perlu sesuatu yang pasti dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita perlu beriman dalam segala situasi. Berserah penuh bukan hanya dilakukan saat kita menghadapi kesulitan, tetapi juga waktu kita diberkati dan merasa aman, saudara. Jadi bukan berserah sama Tuhan tuh waktu kita ada kesulitan, ada masalah dan lain sebagainya, tapi tidak. Waktu kita diberkati, kita juga perlu berimankan kepada Tuhan. Kita belajar berserah kepada Tuhan dalam suka maupun duka. Mazmur 37 ayat 5. Saya baca, saudara. Serahkanlah segala hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Itu yang pertama. Filipi 4 ayat yang ke-6. Saya baca lagi, saudara. Janganlah hendaknya hidup. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Itu yang ketiga ya, saudara. Kemudian yang keempat, damai sejahtera dalam berserah. Saudara, waktu kita berserah kepada Tuhan, yang terjadi adalah kita nggak khawatir, saudara. Tapi ada damai sejahtera waktu kita berserah. Itu adalah yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita waktu kita berserah. Ketika kita berserah penuh, Bapak Ibu Saudara, kita mengalami damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kita merasa tenang dan aman karena kita tahu bahwa Tuhan memelihara kita. Ayatnya ada di Filipi 4 ayat yang ke-7. Saya bacakan seperti ini, saudara. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, saudara. Yang kelima, belajar kita dari tokoh-tokoh Alkitab. Ada banyak kita melihat di Alkitab tokoh-tokoh seperti yang tadi Abraham, Daud, dan lain sebagainya. Mereka menunjukkan sikap berserah penuh kepada Tuhan dan kita melihat hasilnya. Bagaimana kemudian Tuhan buat yang luar biasa dalam kehidupan mereka semua. Yang terakhir, yang keenam, doa dan hubungan dengan Tuhan, atau doa dan connect kita sama Tuhan ya, saudara. Berserah penuh juga melibatkan doa yang tulus. Kita perlu berdoa yang tulus, saudara. Bukan yang bagus-bagus, yang indah-indah, tapi yang tulus. Dan membangun hubungan yang kuat dengan Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Melalui doa, kita dapat menyampaikan segala khawatir kita dan keinginan kita, serta belajar untuk lebih mengenal kepada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Dengan berserah penuh, kita membuka diri untuk karya Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Dan kita mengalami sukacita dan kedamaian yang sejati. Puji Tuhan. Demikianlah renungan pagi hari ini. Berserah penuhlah kepada Tuhan. Dia yang pedulikan kita. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami berterima kasih buat renungan pagi ini. Tuhan mengajar kami untuk berserah penuh kepada Tuhan. Karena kami tahu waktu kami berserah penuh, semua rencana Tuhan yang jadi dalam kehidupan kami. Benar Tuhan, kami tidak tahu apa yang ada di depan kami. Tapi yang kami yakini, Tuhan tahu. Engkau adalah nakhoda buat kehidupan kami semua. Dan jalan-jalanmu benar. Dan jalan-jalanmu menuju kemenangan dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau melakukan apa yang harus kami lakukan. Besertalah dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.